Sebelumnya di episode kedua, para pemain memohon untuk dipulangkan. Tapi saat pulang, mereka kembali dihadapkan dengan situasi kehidupan yang sulit. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali masuk ke dalam permainan. Seorang polisi yang mencari kakaknya juga terlihat ikut masuk secara ilegal ke dalam permainan itu. Bagaimanakah nasibnya? Episode 3 season 1, Pria Berpayung, kita mulai aja. Pada episode ketiga ini, terlihat Junho yang mengikuti rombongan peserta telah sampai ke pelabuhan. Ia berniat untuk ikut masuk ke dalam kapal besar itu. Tak lupa, Junho memberitahukan atasannya kalau ia tidak bisa ke kantor hari ini. Hanya dengan sebuah pistol, ia nekat berlari dan masuk ke bawah mobil. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pulau, para pemain harus diperiksa terlebih dahulu. Melihat pintu mobil terbuka, Junho lantas masuk dan berpura-pura menjadi seorang pemain. Ketika para penjaga melakukan pemeriksaan, Junho langsung bangun dan menghabisi penjaga itu. Ternyata nih, Junho sudah mengganti pakaiannya. Ia juga memasukkan kartu anggota kepolisiannya di saku baju mayat itu. Dan akhirnya, Junho langsung membuang si mayat penjaga. Perbuatannya hampir saja diketahui oleh penjaga yang lain. Tapi untung saja Junho bisa mengelak dengan alasan kalau ia sedang mabuk laut. Si penjaga lalu memarahi Junho. Harusnya Junho tidak boleh bicara sebelum atasan mengizinkannya. Singkat cerita, mereka telah sampai di pulau terkutuk itu. Para penjaga langsung membawa para peserta dan mengganti pakaiannya. Si pencopet yang sedari tadi tidak pingsan dengan lihainya mampu mengelabui para penjaga. Sekarang mereka semua telah terbangun. Terlihat lumayan banyak yang kembali. Total ada 187 pemain. Gi-hun terlihat kaget juga nih. Ternyata Sang-woo dan Ali juga ikut kembali. Ia lantas mengajak kawan-kawannya untuk membentuk tim. Ternyata si kakek juga ingin masuk dalam tim mereka. Karena nggak enak, Gi-hun akhirnya mengizinkan si kakek untuk bergabung. Di sisi lain, Duksu sedang merayu si copet yang bernama Sebyok untuk ikut bergabung ke dalam timnya. Tapi permintaan Duksu itu ditolak mentah-mentah oleh Sebyok. Ya karena Sebyok sudah mengetahui sifat busuknya si Duksu. Ia juga memperingati kawan-kawannya Duksu kalau Duksu itu suka mengambil uang bawahannya demi keuntungannya sendiri. Duksu yang marah terlihat ingin menghantam Sebyok. Tapi tiba-tiba seorang wanita bernama Hanmi datang dan meminta Duksu untuk memasukkannya ke dalam timnya. Duksu mengizinkannya, tapi dengan syarat harus mau diajak mantap-mantap dulu nih. Sekarang waktunya makan. Gi-hun agak kesal ya karena nasinya udah kelewat dingin. Di sela-sela makan, mereka mencoba untuk menebak permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Si kakek berkata kalau mungkin saja permainannya juga permainan anak-anak. Ali terlihat kebingungan karena ia tidak pernah memainkan permainan itu di negaranya. Tapi untung saja Sang-woo berbaik hati dan akan mengajarkan cara memainkan permainan anak-anak itu. Di sisi lain, para pekerja sedang berganti shift. Junho lantas masuk ke dalam kamar yang sudah ditentukan. Gelagatnya yang kaku hampir saja membuatnya ketahuan. Ternyata di dalam kamar para penjaga juga diletakkan kamera CCTV. Tak lama makan malam pun dikirimkan. Dengan hati-hati Junho harus makan tanpa menghadapkan wajahnya ke kamera CCTV. Setelah makan terdengar suara yang menyuruh para penjaga untuk tidur. Junho langsung kerungkupan nih dan mencatat apa yang ia lihat di tempat itu. Sementara itu, Hanmi terlihat sedang marah-marah. Dia ini mau pipis, tapi si penjaga tidak mau membukakan pintu. Hanmi lantas mengancam akan pipis di ruangan itu. Baru aja mau buka celana, pintunya akhirnya dibukain. Tiba-tiba, Sebyok menyerobot dan berkata kalau ia ingin pipis juga. Sambil menyelam minum air, sambil pipis, di sini terlihat Hanmi sedang mengeluarkan sesuatu ya dari dalam ininya. Ternyata itu adalah rokok. Sedang asik ngerokok, tiba-tiba Sebyok mendobrak pintu sambil menggenggam sebilah pisau. Ia lantas menyuruh Hanmi untuk diam dan terusin aja ngerokoknya. Sementara ia akan naik ke ventilasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sebyok lantas menyuruh Hanmi untuk mengulur waktu. Sesampainya di atas, Sebyok mencium bau gula. Ternyata para penjaga terlihat sedang memasak sesuatu yang berbahan dasar gula. Sementara itu, Hanmi mulai berteriak dengan bahasa samaran. Intinya ia menyuruh Sebyok untuk kembali.
si penjaga berkata waktunya sudah habis. Kalau tidak mau keluar, si penjaga akan masuk. Hanmi lantas berteriak dengan alasan kalau di sini tidak ada tisu. Ia harus membersihkan dirinya dengan air. Karena sudah terlalu lama, si penjaga lantas masuk ke dalam. Setelah kembali, Hanmi dengan kepo bertanya apa yang Sebyok lihat di atas sana. Tapi Sebyok belum bisa memberitahukan hal itu kepada Hanmi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hanmi kembali bertanya apa yang Sebyok lihat di atas sana. Sebyok menjawab kalau ia melihat para penjaga sedang melelehkan gula. Di sisi lain, Junho terlihat sudah rapi ya dan bersiap untuk keluar kamar. Setelah selesai diperiksa, mereka langsung pergi menuju posisi masing-masing. Sementara itu, permainan kedua akan segera dimulai. Terlihat ada seorang pemain yang mendapatkan bocoran permainannya. Wah, curang nih. Sangwo yang mendengar pembicaraan Sebyok dengan Hanmi semalam langsung menemuinya dan bertanya apa yang Sebyok lihat. Sebyok menjawab kalau mereka sedang melelehkan gula. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat permainan yang kedua. Mereka disuruh memilih satu dari 4 simbol di depan mereka. Seketika Sangwo mengingat perkataan Sebyok. Akhirnya ia mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan. Gihun lantas bertanya kepada Sangwo apa yang akan dimainkan. Tapi Sangwo menjawab kalau ia tidak tahu juga. Gihun sempat menawarkan untuk memilih simbol yang sama. Tapi Sangwo menolaknya dengan alasan kita tidak tahu permainan apa yang akan dimainkan. Lebih baik kita memilih bentuk yang berbeda. Sangwo memilih bentuk segitiga. Ali memilih bentuk lingkaran, si kakek memilih bentuk bintang, sementara Gihun ia memilih bentuk payung. Di sini terlihat raut wajah Sangwo yang merasa bersalah. Ia sempat ingin memberitahukan Gihun, tapi ia mengurungkan niatnya. Setelah itu, para pemain disuruh mengambil satu benda yang ada di hadapan mereka. Ternyata itu adalah gulali. Simbol yang mereka pilih adalah bentuk yang harus mereka potong. Kebayang nggak stresnya Gihun? Mereka hanya punya waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan itu. Dengan hati-hati mereka semua berusaha agar gulali itu tidak patah. Karena bentuknya simpel, Sanwo berhasil memotong salah satu sisinya. Sementara Ali, ia memilih untuk memotong sedikit demi sedikit gulali itu. Kalau si kakek, ia menggunakan teknik hisap jarum. Gihun terlihat sangat kesusahan. Bentuk payung yang rawan hancur membuatnya harus ekstra hati-hati. Hingga tiba-tiba ada salah satu pemain yang mematahkan gulalinya. Dan akhirnya ini yang terjadi. Satu persatu para pemain tumbang karena gulali mereka patah. Dan akhirnya mereka harus dipulangkan untuk kedua kalinya. Sementara itu, kepala penjaga terlihat curiga kepada Junho. Harusnya tugas Junho itu mengangkut para pemain yang sudah mati. Tapi kenapa sekarang Junho sudah ada di sini? Junho beralasan kalau ia bingung. Kepala penjaga lantas menyuruhnya untuk tetap diam di sini saja. Sehabis permainan, ia ingin berbicara mengenai kebingungan itu. Di sisi lain, si pemain yang mendapatkan contekan tentu bisa memotong bentuk segitiga itu dengan mudah. Sebyok juga terlihat berhasil, Ali pun sama. Hingga giliran Sangwo juga nih, ia berhasil menyelesaikan permainan itu. Gihun terlihat semakin tertekan melihat kawan-kawannya sudah pada berhasil. Hingga akhirnya, ia memiliki ide untuk menjilat gulali itu. Dan ternyata berhasil, garisnya semakin terlihat. Ide hebatnya itu lantas ditiru oleh beberapa pemain. Untung saja ya, Hanmi membawa sebuah korek api. Dengan gampang ia memanaskan jarum dan memotong gulalinya dengan sempurna. Ia lantas memberikan korek api itu kepada Duksu. Seketika Duksu menyalakan korek dan akhirnya ia berhasil menyelesaikan gulalinya. Waktu tinggal tersisa 12 detik lagi. Si kakek ternyata sudah selesai. Sementara Gihun, ia masih asik menjilati gulali miliknya itu. Hingga akhirnya Gihun pun berhasil. Waktu permainan selesai dan semua pemain disuruh untuk meninggalkan arena permainan. Tapi ada seseorang yang terlihat gagal. Ketika mau ditembak, ia malah menyerang si penjaga.
Melihat hal itu, frontman lantas bergegas menuju arena permainan. Dan para pemain tersisa yang gagal akhirnya dieliminasi juga. Pemain yang memberontak ini lantas menyuruh si penjaga untuk membuka topengnya. Ia sangat terkejut karena penjaga itu masih muda. Tapi kenapa memilih pekerjaan seperti ini? Hingga akhirnya si pemain memilih untuk bunuh diri. Tak hanya itu, si penjaga yang sudah membuka topengnya juga ikut dihabisi oleh frontman. Hal itu dilakukan untuk menjaga identitas mereka. Junho yang merasa akan ketahuan lantas mengambil topeng penjaga yang tewas dan menukarkannya dengan topeng miliknya. Di perjalanan kembali, pemain yang mendapatkan contekan tadi tiba-tiba disuruh berpisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan mengetahuinya di episode keempat. Sampai jumpa.